Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita hari ini, di hari Minggu yang menjelang terakhir bulan April ini, sebelum saya mau sapa semua yang sudah hadir, saudara-saudari semuanya, anak-anak kita yang luar biasa, saya sapa semua, shalom. Sekali lagi saudaraku, shalom. Apa kabarnya hari ini saudara semuanya? Luar biasa. Yes. Sekali lagi kalau dibilang apa kabarnya saudara, luar biasa. Yes. Tuhan Yesus baik. Amin. Sekali lagi ya. Apa kabarnya saudara hari ini? Luar biasa. Yes. Tuhan Yesus baik. Amin. Yesus baik. Amin. Selalu baik dari hari ke hari sampai hari ini, bahkan sampai sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Terima kasih buat kedatangan semua untuk anak-anak kita yang luar biasa, dewasa, muda, orang tua, dan terima kasih ya buat dengan siapa ya? Pak Markus. Itulah terima kasih buat kedatangannya Pak ya ke tempat ini untuk kita bisa bergabung bersama-sama beribadah memuji-muliakan nama Tuhan. Karena di sini tempat kita memanggil nama Tuhan bersama-sama umat kita GBI Leo Karanganyar, bahkan di luar dari Karanganyar ini. Puji nama Tuhan. Mari saudara, semua jemaat GBI Leo Karanganyar, mari persiapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala kita mau satukan hati kita dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan, di hari Sabatmu yang kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami hari ini Yesus. Kami tahu Tuhan saat ini kami melihat ya Bapa, ada banyak jiwa yang masih dalam perjalanan Tuhan. Ada banyak jiwa yang masih dalam proses ya Tuhan, untuk mempersiapkan diri mereka, hati mereka untuk datang ke tempat ini. Biarlah ya Tuhan Engkau yang menjamah setiap mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang menarik setiap jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Hati mereka sungguh haus kepadamu. Hati mereka sungguh terpanggil kepadamu Tuhan. Ora batakan nasikir namanya sakarala. Terima kasih Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami sujud di hadapan-Mu. Dan kami mau siapkan hati kami menyembah Engkau, memuji Engkau Yesus Tuhan kami. Kami datang di hadapan-Mu. Kami datang ke hadirat-Mu, mempersembahkan hidup kami, segenap hidup kami Tuhan, sujud di hadapan-Mu. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, penuhi setiap kami.
panggil namamu Yesus Tuhan. Kami mau selalu terus bersyukur akan kasih-Mu dalam hidup kami.
Katakan indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti indahnya. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari indahnya kasih Tuhan. Indahkan cintamu bagi kami. Sebagai hati naikkan syukur di hadapannya. Kami lewati hari-hari kami Tuhan bersamamu. Kami lewati bersamamu Tuhan. Kami tahu bahwa kuasa kami lagi dalam hadapan kami. Kami tahu bahwa tolong kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Kami menaikkan syukur kami di hadapanmu Tuhan. Tak henti-hentinya terus kami memuji menyembahmu. Karena kami ada sampai hari ini semua karena kekuatan cintamu Tuhan. Oh, katakan haleluya. Pada hari ini karena Tuhan baik, baik bagiku. Semua yang kualami lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Lebih lagi katakan aku ada. Kita bangkit berdiri, kita mengingat dia. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Terdapat dari bagi haleluya. Semua yang kualami lewati indahnya kasih Tuhan seperti lagi katakan aku ada. Haleluya. Aku ada hari Tuhan baik dan teramat baik. Semua yang kualami bersama lewati indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih Tuhan. Indahnya seperti lagi katakan indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Haleluya, benar Tuhan. Indahnya kasih-Mu Tuhan. Indahnya kasih-Mu Tuhan. Seperti pelangi ya Tuhan, sehabis hujan. Demikianlah janji firman-Mu tergenapi atas setiap hidup kami orang-orang percaya Tuhan.
Karena kami tahu Yesus, Allah yang kami puja, Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Allah yang ajaib dalam hidup kami. Indahnya kasih-Mu, indahnya kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan orang yang percaya Tuhan. Yang percaya kepadamu, yang mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Yesus Tuhan meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau layak ditinggikan, dipuji, dihormati ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkuasalah, bertahtalah bagi ibadah kami hari ini Tuhan. Kami terbatas ya Tuhan. Kami terbatas keadaan kami. Namun karena kuasa-Mu Tuhan, Engkau membuat kami luar biasa ya Tuhan. Dan saat ini kami percaya ya Tuhan. Saat ini yang berbeban berat, yang letih, lesu ya Tuhan. Yang lemah saat ini keadaan-keadaan kami. Kami percaya saat kami mengangkat pujian kami di hadapan-Mu. Ada sorak-sorai kemenangan yang luar biasa. Malaikat Tuhan bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Ada kuasa kemenangan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang miskin Engkau perkaya, Engkau berkati ya Tuhan. Dan kami percaya yang saat ini kesulitan. Akannya Tuhan kehidupan pergumulan Engkau berikan kami jalan keluar. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya, dan kami siap meninggikan nama-Mu. Semua diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati buat setiap kita. Mari saudara, yang sudah hadir boleh kita berdiri. Kita mau bangkit untuk kita menyaksikan pujian-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Di nama Tuhan, kita mau besarkan nama Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Semua pada menangis, bergoyang dengan ekspresi yang baik Tuhan.
Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Indah sekali ya puji Tuhan. Luar biasa. Saudara sebelum duduk kita mau kepala tangan kita. Kita mau katakan sorak, bersorak, bersoraklah ya, bagi Tuhan Allah kita. Kepanjangan ya. Bersorak, bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Sambil kita angkat setinggi badan kita sampai kita bisa menjubur rata. Dan bisa keluarkan dari hati kalian semua. 1, 2, 3. Bersorak, bersorak, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Saudara boleh kembali duduk. Berkati Gusti kita. Saudara kita mau angkat pujian ini. Mau katakan kita untuk bersorak buat Tuhan.
karena dia layak disorak, Yesus begitu baik buat hidup kita. Saudara, kita akan persiapkan untuk dalam firman-Nya. Sebelumnya kita mau satukan hati kita untuk memberikan ucapan syukur kita, korban ucapan syukur kita akan perpuluhan kita kepada Tuhan. Sama-sama kita satukan hati kita berikan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Allah Maha Kuasa, Maha Ajaib yang bertata di dalam surga. Puji dan syukur Bapa, kami ucapkan Tuhan Yesus di siang hari yang indah ini Tuhan. Atas segala kebaikan Bapa, atas segala kemurahan Tuhan Yesus, kami Tuhan bisa berkumpul Tuhan tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami sudah bersorak-sorai meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan tiba saat Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Engkau berkati Tuhan persembahan kami ini. Engkau berkati Tuhan Yesus, jadikanlah Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan Yesus untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu. Ajari kami Bapak agar kami percaya bahwa firman-Mu ya Tuhan Yesus, ya dan amin Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Ajari kami Bapak, ajari kami ya Tuhan Yesus bahwa Engkau-lah pemberi berkat dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan Allah Bapa yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih atas segala kasih-Mu. Berkati Tuhan persembahan kami ini, berkati Tuhan orang-orang yang sudah memberi, Engkau pastikan Tuhan Yesus berlipat-lipat ganda. Terima kasih Bapak, haleluya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berikan ucapan syukur kita, korban ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Kita akan bersorak. Tuhan, kita akan berikan ucapan syukur kita. Luar biasa. Untuk maju ke depan, siapkan diri untuk kita mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Anak-anak yang manis, anak-anak yang luar biasa.
Tuhan, puji Tuhan, luar biasa buat anak-anak kita, sekolah minggu kita yang terbaik di dunia karangannya. Sangat luar biasa bertambah-tambah jiwa-jiwa anak kita. Nah, mereka adalah benih bahan kebaikan selain kita di tempat ini nantinya. Puji Tuhan. Saudara, untuk kita dalam firman. Anak-anak bertambah baik. Hasilnya tidak pernah berubah.
Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau di tempat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan pujian ini mengungkapkan kerinduan setiap umat-Mu di tempat ini. Bagaimana kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan kami tahu kami dapat mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena Engkau menyatakan kuasa-Mu, menyatakan pribadi-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, hari ini sebelum kami membaca, kami merenungkan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Terlebih lagi biarlah Engkau mengurapi setiap kami, supaya kami bisa menangkap setiap kebenaran firman-Mu yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang mampu Tuhan membawa kami masuk dalam pengenalan lebih dalam kepadamu Tuhan. Karena sejauh Engkau menyatakan dirimu kepada kami Tuhan, sejauh itulah kami dapat mengenal Engkau. Oleh karena itu Tuhan, inilah hidup kami, bahwa kami masuk lagi Tuhan, lebih dan lebih dan lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, mengenal kasih-Mu, mengenal kuasa-Mu, mengenal kebesaran-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya bibir lidah hamba-Mu ini hanya menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, ketika kami fokus kepada firman-Mu, ada oknum, ada kuasa kegelapan yang ingin mengarahkan perhatian kami dan fokus kami Tuhan, sehingga kami tidak fokus pada firman-Mu. Oleh karena itu segala kuasa-kuasa kegelapan setan iblis kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai pikiran, hati, dan seluruh hidup kami, supaya hari ini kami tetap fokus kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar semua Bapak Ibu? Haleluya. Kayaknya kurang kencang Pak Parmen ya. Kurang kencang tuh. Sudah.
Kurang. Cek satu. Sudah kencang ya. Haleluya. Supaya saya nggak terlalu mengeluarkan tenaga di sini. Haleluya. Ya, kita hari ini mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Haleluya. Ya, hari ini Bapak Ibu ini kasih Tuhan, langsung saja saya ingin mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Petrus ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang membawa Alkitab boleh dibuka, kalau enggak silakan dilihat melalui monitor, Saudara ya. Oke. Kalau sudah, karena ini ada 6 ayat ya, saya mengajak kita membaca secara bergantian ya. Tolong diperhatikan setiap kata, setiap kalimat yang ada di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini supaya kita di dalam pembacaan ini kita sudah mulai mengerti dan memahami, dan kita nanti akan sama-sama melihat dan merenungkan lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan ini. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11, demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat genap dan Bapak dan Ibu ayat ganjil ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya. Next. Pagi hari ini melalui bacaan firman Tuhan kita 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11, saya memberi tema khotbah saya hari ini yaitu iman mengusir kekhawatiran. Saudara ya. Iman mengusir kekhawatiran. Next Bu Gembala. Ya, hari ini ya saya kasih Tuhan sesuai dengan judul kita, iman mengusir kekhawatiran. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, pasti kalau kita bicara tentang kekhawatiran, pasti semua orang pernah khawatir ya. Ada di sini yang nggak pernah khawatir? Boleh angkat tangannya. Biar saya juga belajar dari Bapak dan Ibu. Ya nggak ada ya? Oh, Bang Nes kayaknya senyum-senyum, khawatirnya gede itu. Ya, dia ditanya ada khawatir nggak? Kayaknya senyum-senyum. Berarti kekhawatiran Bang Nes besar juga nih ya, kayaknya ya. Sering kasih Tuhan ya, kalau kita bicara kekhawatiran, pasti semua orang pernah merasakan atau mengalami yang namanya kekhawatiran, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Tentu perasaan khawatir ini adalah bagian ya yang ada dalam kehidupan manusia. Kita sebagai manusia sebenarnya memang Tuhan itu perlengkapi, saudara. Di dalam hidup manusia itu ada apa ya? Segala macam perasaan, ya. Perasaan itu termasuk khawatir. Itu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, ya. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, sukacita, kebahagiaan, semangat itu semua adalah sesuatu yang Tuhan karuniakan sebenarnya di dalam hidup manusia. Karena kalau manusia tidak memiliki perasaan, ya itu bahaya, saudara. Ya. Dasar kamu nggak punya perasaan. Sering kasih Tuhan. Sebenarnya manusia itu diciptakan dengan apa? Kelengkapan ini, saudara. Ya, dengan kelengkapan ini. Seperti saya mau katakan seperti seseorang yang membuat sebuah robot, saudara ya. Ya, itu diperlengkapi namanya sensor, saudara, atau detektor ya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai manusia ketika Tuhan menciptakan,
ya, itu dilengkapi juga namanya perasaan, Saudara, ya. Perasaan takut, khawatir, cemas, terus sukacita, bahagia itu ada di dalam bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, Saudara. Kita nggak bisa menganggap bahwa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu sesuatu yang apa ya, yang Tuhan tidak ciptakan dalam hidup kita. Kalau saya memahami bahwa manusia itu diciptakan dengan kelengkapan itu, karena apa? Perasaan-perasaan ini adalah apa? Tuhan gunakan ya untuk manusia itu bisa jadikan sensor, Saudara, atau detektor yang bisa kita mengenali ya, mungkin bahaya, mungkin sesuatu yang yang mengerikan yang harus kita hindari, Saudara. Nah, kalau kita nggak punya perasaan-perasaan ini, kita akan menerobos segala sesuatu sekalipun itu berbahaya. Kita akan melakukan apa saja sekalipun berbahaya karena nggak ada rasa takut, nggak ada cemas. Contohnya aja kalau kita mungkin perasaan seseorang nggak punya rasa takut, mungkin dia nyebrang nggak usah kanan kiri, saudara, langsung aja nyebrang begitu. Tapi kenapa kan orang tuh kalau mau nyebrang lihat kanan kiri, apalagi di jalan lintas depan ini sudah kasih Tuhan. Kalau bapak dan ibu nyebrang asal nyelonong sudah kasih Tuhan, pasti udah habis, saudara ya. Itu berbahaya. Kadang-kadang sudah berhati-hati saja masih bisa terjadi celaka, saudara. Jadi kenapa kita nengok kanan kiri? Karena kita takut ketabrak, saudara ya. Ya, karena kita takut ketabrak. Demikian pula mungkin dalam keluarga, saudara. Ketika mungkin suami bapak dan ibu ya sudah kerja, biasanya jam 5 sudah di kantor, sudah di rumah, tiba-tiba jam 6 belum datang, jam 7 belum datang, jam 9 belum datang, jam 12 belum datang. Ya, kalau ibu sebagai istri nggak cemas sama keberadaan suami ibu, juga itu berbahaya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kecemasan itu juga jadi sensor, saudara, sebagai detektor yang Tuhan berikan, Tuhan lekatkan dalam diri kita supaya kita bisa mengenali, merasakan hal-hal yang mungkin harus kita dapat perhatikan supaya tidak terjadi satu bahaya, satu hal-hal yang terjadi negatif. Kita sebagai orang tua, ya, saya sebagai orang tua ini ya, ketika anak saya naik sekolah sudah dikasih Tuhan ya, dia biasanya jam setengah 2 udah pulang sampai rumah. Tahu nggak? Akhirnya ada nih was-was, saudara ya. Rasa cemas, gimana nih? Kok biasanya jam segini nggak nih? Langsung saya pergi, saudara kasih Tuhan. Ternyata terdapat nongkrong-nongkrong, saudara. Ayo pulang. Supaya apa? Supaya ketika dia nongkrong-nongkrong tidak terpengaruh dengan hal yang negatif. Kita sebagai orang tua perlu ya, cemas itu ada ya, sehingga kita melakukan sebuah tindakan, saudara yang kasih Tuhan. Jadi perasaan takut, perasaan senang, sedih, cemas, sukacita, bahkan semangat ini adalah karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Yang dapat menjadi alat untuk kita bisa mendeteksi hal-hal yang tidak baik, sehingga kita bisa mengambil satu tindakan, satu langkah-langkah tertentu, saudara, supaya bisa mencegah hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, yang dimaksud di sini adalah mengusir iman, mengusir kekhawatiran. Ternyata yang Alkitab ajarkan kepada kita ini bukan hanya sekedar kekhawatiran yang saya jelaskan tadi, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kekhawatiran ini bicara tentang kekhawatiran yang berlebihan, saudara, sehingga kita terikat, ya, kita terikat terbelenggu oleh kekhawatiran itu, ya. Nah, di sini khawatir tentu saja manusiawi. Ya, yang udah saya jelaskan tadi ya, bahwa manusiawi itu ada hal perasaan biasa, saudara, kalau dalam batas-batas tertentu. Dan menjadi sifat yang lekat di dalam diri kita. Namun hal itu tidak boleh menjadi pemerintah atau penguasa atas hidup kita. Sehingga kita terus-menerus diliputi kekhawatiran, saudara. Ya, jadi kekhawatiran itu sesuatu yang wajar, tetapi ketika kekhawatiran, ketakutan itu sudah berlebihan, bahkan cenderung menguasai diri kita, setiap hari kita dikontrol, ya, kita setiap hari dikuasai dengan ketakutan, kekhawatiran, itu menjadi sesuatu yang tidak sehat dalam hidup kita, saudara. Tentunya di dalam hidup kita ada banyak hal
yang bisa kita jadikan sebagai sebuah alasan untuk kita khawatir, saudara. Mungkin kita sebagai sebagai orang tua, kalau saya sekarang ini kecemasan saya, pergumulan saya adalah bagaimana Kesia ini setelah lulus dia bisa kuliah, saudara. Ini menjadi ya karena rasa gimana ya, ada kecemasan, ada kekhawatiran, ketakutan ini sehingga ya kita mengambil langkah-langkah, ya mengambil hal-hal yang bagaimana bisa ini anak ini bisa di ini. Ada sesuatu yang kita usahakan dalam diri kita, saudara. Ya, tapi kekhawatiran itu tidak boleh mengikat. Aduh malah saya gimana ya Kesia nanti kalau udah lulus kuliahnya bagaimana ya? Akhirnya kita dikuasai dan dihantui dengan kekhawatiran, saudara. Ya, mungkin kita di sini semuanya udah menikah ya, sudah nggak ada yang khawatir tentang jodoh ya. Udah masih ada si Siska ya, Friska ya. Nah, masih mungkin ada kekhawatiran usia saya udah segini, kok rokap saya belum datang-datang gitu. Jodoh saya sering ya. Itu wajar ya. Dulu saya waktu belum nikah, yang saya khawatirin gimana saya bisa menikah, ya kan? Pasangan yang Tuhan nanti kasih seperti apa? Karena banyak saudara, walaupun ya bentuknya langsung seperti ini, dulu waktu masih muda, ya banyak juga ya saudara, dari sekian itu yang harus dipilih saudara. Khawatir nanti kalau saya milih yang sini gimana ya nanti ya ke depannya, ya kan? Nah, tapi puji Tuhan ternyata dengan hikmat Tuhan, Tuhan kasih pilihan yang tepat. Ya saudara yang kasih Tuhan. Hari inilah pilihan yang tepat yang Tuhan kasih. Jadi itu sudah fase itu sudah saya lewati ya. Kalau kita sebagai anak ya tentu kekhawatiran kita tentang anak-anak kita, saudara. Kalau kita usaha juga mungkin kita kelangsungan usaha ini bagaimana, pekerjaan yang belum dapat pekerjaan bagaimana, saudara yang kasih Tuhan. Masalah kebutuhan hidup dan sebagainya. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang bisa menjadi kita alasan untuk khawatir, saudara. Namun demikian kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ya kita tidak boleh hidup kita dikendalikan, dikuasai oleh kekhawatiran. Amin. Oleh karena itu kita harus punya iman, saudara. Karena iman itu kita bisa mengusir ketakutan, kekhawatiran yang tadi yang berlebihan, saudara. Ya. Oleh karena itu kita bisa melawan kekhawatiran dengan cara ya, sebagai berikut ya. Ini ada beberapa. Yang pertama, saudara, kita dapat mengusir ya kekhawatiran ketika kekhawatiran itu datang dalam diri kita dengan cara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran justru sebenarnya orang itu karena apa? Terlalu mengandalkan dirinya. Terlalu mengandalkan pikirannya, kepintarannya, kecerdasannya, kekuatannya, saudara. Ya, orang yang sangat-sangat mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang sangat-sangat mengandalkan mungkin manusia, saudara, itu akan akan hidupnya itu justru akan dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan. Justru kalau kita mau terbebas dari belenggu kekhawatiran itu, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita baca ayat firman-Nya, coba ke bawah. Ayat 6, firman Tuhan katakan begini. Ya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya, saudara. Ya, orang yang mau mengalami ketenangan dalam hidupnya, lepas dari belenggu kekhawatiran adalah orang yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang mau mengakui bahwa dirinya itu penuh dengan keterbatasan, tetapi dia mengakui bahwa dia punya Allah yang tidak terbatas, saudara. Oleh karena itu, Alkitab mengatakan, mengajarkan, memerintahkan kepada kita supaya kita merendahkan diri ya di tangan Tuhan yang kuat, saudara. Jangan pernah kita dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita merasa kuat, saudara. Kita harus benar-benar menyadari bahwa kita ini adalah, sekalipun ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tetaplah memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengangkat kita, sanggup membawa kita naik, saudara, sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Bukan waktu kita. Tidak salah kita punya goal, ya, goal setting atau tujuan dalam hidup kita yang kita buat, saudara.
tujuan-tujuan hidup yang kita buat. Kita punya plan, punya rencana ya yang kita mau tuju, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kembali lagi, saudara, Tuhanlah yang sanggup, yang mengetahui kapan Tuhan akan angkat kita, saudara. Ya, kita jangan pernah putus asa, kita jangan pernah khawatir, takut, saudara, ketika kita menghadapi masalah, ya, ketika menghadapi tantangan dalam hidup ini. Karena kita mungkin merasa, aduh, sampai kapan ya hidup saya, kondisi saya kok seperti ini terus, saudara. Makanya ketika kita terus bertanya-tanya, sampai kapan kah? Sampai kapan kah? Hidup saya begini-begini aja. Maka itu ketakutan, dan ketakutan itu, kekhawatiran-kekhawatiran semakin membelenggu kita, semakin mengikat kita, saudara. Tetapi kalau kita diperhadapkan dengan mungkin masalah dan tantangan dalam hidup kita, dan kita terus di dalam hati kita mempercayai dan meyakini bahwa Tuhan punya waktu yang indah untuk mengangkat kita, untuk memberkati kita, pasti kita akan dipenuhi dengan gairah, saudara, semangat di dalam menjalani hidup ini. Tetapi kalau kita nggak punya keyakinan bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, yang Dia yang sanggup mengangkat kita, maka kecemasan, ketakutan itulah yang akan membelenggu kita, saudara. Sama, saudara yang kasih Tuhan, ketika saya masih muda itu banyak ya. Ini pengalaman saya bagikan untuk anak-anak muda, untuk Kak Kisya, untuk Bang Nais, untuk Friska ya, yang masih muda ini ya. Walaupun Pak Ayub juga masih muda, belum tua banget, saudara ya. Tapi apa yang dia penilaian dulu juga begitu. Di dalam menantikan jodoh itu kapan ya, gitu kan. Terus ketika di dalam pelayanan, kapan ya saya Tuhan percayakan pelayanan ya yang besar begitu kan. Ya, semuanya sudah yang kasih Tuhan. Semuanya itu ada waktunya, ada prosesnya. Ya, jangan kita meminta segala sesuatu itu ya bin salabin terjadi seketika. Semuanya ada proses. Di prosesnya kita naik dikit ya. Oke. Situ sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan perlu selalu kita miliki saat hidup kita diliputi kekhawatiran. Kalau Bapak dan Ibu hidupnya diliputi dengan kekhawatiran, justru disitulah Bapak dan Ibu semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selain kasih Tuhan. Hari Tuhan lebih lagi, saudara. Next, ke bawah lagi. Oke. Ya, sikap ini disertai dengan pengakuan bahwa tangannya yang kuat yang akan bekerja, dan kelemahan kita akan ditanggung oleh tangan yang kuat itu, saudara ya. Kita harus punya sikap, saudara, sikap hati bahwa kita menyadari bahwa hidup kita itu disertai oleh Tuhan, yang punya tangan yang penuh kuasa itu, saudara. Ya, yang terus bekerja, yang terus menguatkan kita, yang sanggup menanggung segala sesuatu yang kita juga sedang hadapi, saudara. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sedetik pun ya, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sikap itu akan membawa kita mengalami berkat Tuhan berupa kesempatan ditinggikannya pada waktunya, saudara. Ketika kita merendahkan diri, saudara, ya di hadapan Tuhan, ya sikap inilah yang nanti akan membawa kita bisa mengalami pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan akan ada saatnya Tuhan akan buka kesempatan bagi kita untuk ditinggikan, untuk dimuliakan pada waktunya, saudara. Jangan pernah takut dan khawatir, saudara. Jadi milikilah iman, milikilah pengharapan kepada Tuhan yang selalu ya kuat di dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, saudara ya, engkau punya Tuhan yang luar biasa. Itu yang pertama, saudara. Kita perlu merendahkan diri. Jangan pernah kita menyombongkan dengan apapun yang kita miliki, saudara. Jangan pernah menyombongkan apapun yang kita miliki di hadapan Tuhan. Itu tidak ada artinya di mata Tuhan, saudara. Sehebat apapun, sepintar apapun, sekuat apapun, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan yang sanggup menaikkan, tetapi Dia juga sanggup menurunkan. Dia sanggup, saudara, mengangkat kita. Dia sanggup merendahkan kita. Oleh karena itu, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Terus miliki sikap yang terus aku butuh, aku perlu Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, ya bagaimana cara kita mengusir ya kekhawatiran itu, saudara.
Yang kedua adalah membangun kewaspadaan dan kesadaran, saudara. Ya, membangun kewaspadaan dan kesadaran. Kita baca ayat firman-Nya di dalam ayatnya yang ke-8 ke bawah. Ya, ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Coba lihat kanan kirinya. Sadar loh. Sadar ngapain? Sudah kasih Tuhan ya. Di sini Alkitab ayat firman Tuhan mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita punya lawan namanya iblis ya saudara kasih Tuhan yang berjalan keliling saudara dan selalu mencari kesempatan, mencari celah untuk bisa apa? Menghancurkan kita, menelan kita saudara. Jadi kita di dalam hidup kita itu ya di waktu di kul itu saya udah sampaikan, kita saat ini hidup di dunia ini, kita ada di tengah-tengah medan pertempuran, di tengah-tengah medan peperangan, saudara. Tetapi peperangan kita bukan peperangan yang melawan darah dan daging, saudara. Tetapi kita melawan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di udara. Jadi kuasa-kuasa kegelapan yang tidak bisa kita lihat, namun mereka terus giat bekerja untuk mencari celah yang dikeker kita nih, saudara. Dalam hidup kita dikeker oleh Tuhan. Dikeker oleh iblis, saudara. Kalau waktu dulu saya udah pernah kan bagikan, kita ini kalau setia, kita ini dikeker oleh Tuhan. Ya dari sekian banyak orang yang ada di muka bumi ini, kalau kita setia, kita takut Tuhan, kita menyenangkan Tuhan, hidup kita ini dikeker oleh Tuhan, saudara. Walaupun banyak, tapi Tuhan punya fokus untuk memberkati hidup kita. Tapi di satu pihak, ada juga yang ngeker kita, saudara. Untuk apa? Untuk ditelan, untuk dibinasakan. Kan iblis datangnya apa? Datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara. Tapi Tuhan, Allah itu datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam kelimpahan, saudara. Ini harus kita ketahui dalam hidup kita. Kita harus sadar, kita tidak akan bisa mampu melindungi diri kita, memproteksi diri kita, menjaga diri kita dari kuasa-kuasa kegelapan ini yang tidak bisa kita lihat. Dia selalu lemparkan panah, ya. Si iblis ini selalu melemparkan panah, ya. Untuk apa? Untuk melukai, mencederai, bahkan untuk membinasakan kita, saudara. Oleh karena itu kita harus selalu waspada. Bilang kanan kirinya waspada. Kejahatan bukan hanya ada kesempatan niat jahat tapi kesempatan, saudara ya. Sering kasih Tuhan ya. Jadi hal yang kedua supaya kita bisa mengusir kekhawatiran dalam hidup kita karena membangun kewaspadaan dan kesadaran, saudara. Sikap yang lain yang perlu kita pelihara ketika melawan kekhawatiran adalah dengan tetap sadar dan berjaga-jaga. Kekhawatiran bisa menggeser kita dari kondisi kewaspadaan rohani. Justru ini ironis ya, saudara yang kasih Tuhan. Justru banyak orang ketika ada masalah, mereka takut, khawatir, mereka jauh dari Tuhan, menghindar dari Tuhan. Justru pada saat-saat seperti ini perlu namanya kita ini ekstra waspada, ekstra berjaga-jaga, ekstra dekat dengan Tuhan, ekstra melekat dengan Tuhan, bukan jauh dari Tuhan. Karena pada saat-saat kita dibelenggu dengan kekhawatiran, kita benar-benar sangat-sangat memerlukan kuasa Tuhan ya untuk kita bisa melewati semua hal yang tidak enak dalam hidup kita, hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan ya. Next. Sering kasih Tuhan. Jadi hari-hari ini Bapak kasih Tuhan, kalau engkau mengalami masalah, mengalami tantangan yang begitu berat, engkau harus waspada, tetap waspada, jangan lemah, jangan lengah, saudara. Engkau harus tetap fokus, menjaga fokus kepada Tuhan, ya. Setiap saat kita harus membangun kesadaran dan kewaspadaan karena lawan kita, si iblis selalu mencari kesempatan terbaik untuk menyerang. Iblis digambarkan seperti singa di sini, saudara ya. Kekhawatiran bisa menjadi celah di mana serangan iblis dilancarkan bagi kita.
Karena itu kita harus selalu waspada. Saudara yang kasih Tuhan, saya pernah, mungkin ya kita semua pernah ya nonton yang di dunia binatang itu, saudara ya. Di padang rumput itu kan ada apa namanya itu, rusa lagi makan, ya, zebra lagi makan, terus ada bison atau apa itu banteng lagi makan. Tapi di di tempat yang lain, saudara, di semak-semak itu ada kawanan singa yang sedang mengintip, saudara. Nah, hidup kita itu seperti itu, saudara. Ngeri ya, kita lengah langsung diterkam, saudara. Di dunia binatang itu kan seperti itu, ya. Coba kita bayangkan hidup kita itu seperti itu, saudara. Ketika kita lengah seperti binatang itu, langsung sergap langsung digigit lehernya, langsung digini nih, putus, saudara. Langsung jadi makanan bersama, saudara. Luar biasa itu. Hidup dalam kondisi yang masih hidup, saudara, dicabik-cabik, saudara. Hidup kita juga sama, saudara. Ketika kita nggak menjaga, ya, nggak kita tetap waspada, saudara. Kita lengah, saudara. Dengan apa? Ketika kita dibelenggu dengan kekhawatiran, ya, kita merasa lemah, kita merasa nggak sanggup, saudara. Terus kita tinggalkan Tuhan, kita nggak dekat dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh, saudara. Waduh, menjadi sasaran empuk, saudara. Ya, saya kadang kan, ngeri banget ya kehidupan binatang di hutan liar begitu. Nah, hidup kita juga sebenarnya nggak jauh beda, saudara. Ya, di hidup ini juga kalau kita visualisasi mungkin hidup kita juga sama. Mengerikannya, saudara, ya, kalau kita nggak waspada, kita akan menjadi mangsa dari kuasa kegelapan itu, saudara. Oleh karena itu, tetaplah, ya, bangun kesadaran, ya, diri kita. Makanya perlu namanya ibadah, perlu namanya baca firman, perlu namanya berdoa, saudara, setiap hari. Itu yang harus kita lakukan. Perlu namanya selalu naikkan ucapan syukur, puji-pujian kepada Tuhan setiap hari, saudara. Apapun situasi dan kondisi, tetap kita connect sama Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, supaya kita bisa mengusir, ya, ketakutan, ya, kekhawatiran dalam hidup kita adalah dengan cara kita memiliki keteguhan dalam iman, saudara. Tidak ada yang lain, saudara. Kalau engkau di dalam hidup ini imanmu goyang, imanmu goncang, saudara. Engkau meragukan kasih Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan, ya. Ingat, saudara, itu adalah masa-masa di mana kita sangat-sangat rentan. Kita akan jadi mangsaan kuasa kegelapan, saudara, ya. Kita baca ayatnya yang ke-9. Ya. Firman Tuhan katakan gini, ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi bukan iman yang sepoi-sepoi, iman yang mudah goncang, saudara, yang teguh, saudara, yang kuat, saudara. Tanpa iman yang kuat kita tidak akan bisa melawan, ya, kuasa iblis itu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, saudara. Kembali ke slide yang tadi. Ya. Si jahat bisa menggunakan kekhawatiran untuk terus-menerus melancarkan serangan dan menjatuhkan iman kita, Tuhan. Jadi kekhawatiran itu bisa menjadi celah, saudara, menjadi sebuah pintu di mana kuasa iblis bekerja, bisa melancarkan serangannya, saudara, ya, terhadap kehidupan kita sehingga kita bisa jatuh, kita bisa kalah dalam menghadapi persoalan. Tentunya iblis tidak hanya menggunakan kekhawatiran saja, ada hal-hal yang lain, saudara. Mungkin dosa, kita membuka celah, ya, membuka celah untuk berbuat dosa dalam hidup kita. Kita main-main dengan dosa. Ya, iblis juga itu bisa pakai, saudara, untuk menyerang hidup kita. Ya, kalau mungkin ada dosa sekarang banyak sekali, ya. Ya bukan sekarang, dari zaman dulu itu dosa tetap ada, saudara.
Nah, kita sebagai suami ya di dalam Di dalam hidup kita ini, Saudara, kita harus juga menjaga kekudusan. Ya, istri juga harus menjaga kekudusan, Saudara. Ya, kemarin kami sebagai hamba-hamba Tuhan mengikuti Mengikuti pertemuan gembala-gembala di wilayah Perwil 7 ini, ya. Bapak Ketua dari BPD memberikan pembinaan kepada kami sebagai hamba Tuhan, memperingatkan, Saudara. Ini memperingatkan akan dosa perzinahan, ya. Kita punya pendeta-pendeta tadi dikhotbahin seperti itu, Bang Esther. Artinya apa? Pendeta-pendeta juga nggak lolos dari namanya bidikan iblis itu, Saudara. Ada banyak pendeta hamba Tuhan yang gagal dalam pelayanannya, hancur pelayanannya karena apa? Karena perzinahan, Saudara. Perselingkuhan ada, Saudara. Jadi bukan hanya jemaat yang dikhotbahin tentang perzinahan, Saudara. Kami sebagai hamba Tuhan diwanti-wanti betul. Supaya apa? Jangan main-main dengan dosa perzinahan, Saudara. Ya, perselingkuhan itu jangan main-main. Karena disitulah iblis akan menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan pelayanan kita, menghancurkan keluarga kita, Saudara. Ya, ada banyak, Saudara, hal-hal yang apa? Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan selalu diperingatkan. Kita sangat berterima kasih, Saudara. Karena ini real, nyata, Saudara. Jadi bukan hanya jemaat. Kalau sudah menjadi pendeta itu udah kebal dosa, enggak, Saudara. Ada banyak, Saudara. Ya, dalam kehidupan kita sebagai jemaat juga, ayo waspada. Mungkin celah-celah, mungkin dosa memakai narkoba, Saudara. Kemabukan, perjudian, sekarang judi online, Saudara. Ya banyak ekonominya hancur, usahanya hancur, pekerjaannya hancur, keluarganya hancur karena apa? Judi online, Saudara. Ini kita harus benar-benar ya waspada, menjaga. Kalau kita nggak menjaga iman kita, Saudara, tetap teguh iblis memakai itu tadi keadaan-keadaan yang kita membuka celah, kita berbuat dosa, wah menjadi makanan empuk iblis. Oleh karena itu kita harus terus punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Saudara ya. Rasul Petrus menyatakan bahwa kita harus melawannya dengan iman yang teguh. Jadi kita sebagai orang Kristen jangan pernah berpikir yang penting saya menjadi orang Kristen, ya nggak usah ke gereja nggak apa-apa, nggak berdoa nggak apa-apa, nggak baca firman Tuhan juga nggak apa-apa, nggak melayani nggak apa-apa, Saudara. Jangan. Karena apa? Selalu Alkitab mengatakan imannya untuk bisa mengalahkan serangan-serangan kuasa kegelapan, mengalahkan pergumulan itu bukan dengan iman yang biasa, tapi iman yang teguh, Saudara. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, semua orang percaya mengalami serangan yang sama. Tetapi mereka yang memiliki keteguhan iman akan mengalami kemenangan. Jadi dimanapun keberadaan orang percaya, sering kasih Tuhan, mengalami hal-hal yang sama. Jangan pernah berpikir kalau engkau mengalami ujian, cobaan, ya pergumulan itu hanya engkau sendiri yang mengalami. Semua orang percaya mengalami serangan yang sama dari kuasa iblis. Dimanapun dia berada, tetap mengalami serangan yang sama, Saudara. Tetapi mereka akan dapat memiliki kemenangan atas setiap serangan itu ketika mereka tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, Saudara ya. Jadi keteguhan iman dapat dibangun dengan senantiasa mengingat Kristus, Saudara ya. Iman kita, ya keteguhan iman kita dapat dibangun dengan cara mengingat Kristus, fokus kepada Kristus, Saudara. Ya, fokus iman kita yang sanggup menolong kita dari persoalan apapun, Saudara. Jadi fokuslah kepada Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi yang lain yang sanggup, Saudara, yang sanggup memberikan kemenangan untuk setiap kekhawatiran, untuk setiap ketakutan, kecemasan dalam hidup kita. Hanya Yesus, Saudara. Karena dia adalah pribadi yang maha kuasa. Karena dia adalah pribadi Allah sendiri yang menjadi manusia, Saudara. Oleh karena itu, hari ini, Saudara yang kasih Tuhan, kalau mungkin di dalam hidup kita masih ada kekhawatiran yang membelenggu, mengikat kita, Saudara. Kalau engkau mau kekhawatiran itu lepas dari kehidupan kita,
rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Terus rendahkanlah dirimu dan minta kuasa Tuhan dinyatakan lebih dan lebih lagi. Amin. Saudara kasih Tuhan. Terus miliki keteguhan dalam iman di dalam Tuhan. Saudara, jangan pernah biarkan imanmu tidak terpelihara, tidak terawat, saudara, dengan menjauhkan diri dari Tuhan. Imanmu akan terus bertumbuh kalau engkau ada di dalam komunitas yang bisa membangun imanmu, saudara. Di gereja ini ada komunitas namanya KUL, saudara. Kalau di ibadah raya ini hanya satu arah saja, saudara. Kita hanya sahelo saja, ya. Tetapi di KUL itu kita bisa saling membangun, lebih dekat lagi satu dengan yang lain, saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Disitulah iman kita akan dibangun, saudara. Kita punya keluarga di dalam Tuhan, ya. Mari kita masuk dalam KUL, ya. Saya mengundang untuk setiap kita untuk terlibat di dalam KUL. Yang belum masuk ya di dalam KUL, ayo tergabung dalam KUL. Di situ kita bisa sharing-sharing firman Tuhan. Kita bisa berbagi kesaksian, ya. Kita bisa saling mendukung ketika mohon maaf ini Pak Markus lagi ada masalah pergumulan. Ya di KUL itu kita bisa dukung dalam doa. Kita bisa berikan kekuatan, saudara. Ya, kita lebih dalam lagi. Oleh karena itu, jangan keluar dari komunitas. Amin. Ya, kita masuk dalam komunitas untuk kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain, supaya iman kita lebih dikuatkan lagi. Ya, saya minta ini Bapak Siaan ya. Ya, selamat datang ya Bapak Siaan. Kami rindu juga nanti kalau ini bisa ibadah di KUL, saudara yang kasih Tuhan. Kita di situ bisa saling membangun, ya, supaya iman kita selalu dikuatkan, saudara. Luar biasa. Ya, hari ini kebenaran firman Tuhan kita mengajar bahwa iman kita, ya, yang teguh di dalam Tuhan akan dapat mengusir, ya, menghilangkan segala belenggu-belenggu kekhawatiran dalam hidup kita. Oleh karena itu, hari ini mari kita terus fokuskan diri kita kepada Sang pribadi yang luar biasa, itu namanya Kristus, ya. Dan kita untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mengajak menyanyikan lagu pujian Ku Tidak Takut di 4 aja. Ya. Apapun persoalan dan pergumulan dalam hidup kita, jangan pernah takut, sebab kita ini tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Jangan pernah bimbang akan janjinya, pasti digenapi dalam hidup kita. Tuhan punya waktu yang indah untuk merealisasikan, ya, menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Katakan, ku tidak takut. Haleluya. Proklamirkan ini bagi diri kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan, Yesus memegang tanganku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memegang, Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memegang hidup kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak diagungkan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus memiliki iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Engkau, supaya kami bisa melepaskan diri kami dari segala belenggu-belenggu kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, seringkali kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini selalu dihantui, selalu Tuhan dikuasai dengan kecemasan, dengan ketakutan yang berlebihan Tuhan. Karena itu terjadi karena kami meragukan kasih dan kuasa-Mu atas hidup kami. Dan oleh firman-Mu hari ini Tuhan, kembali mengajarkan kami bagaimana kami harus memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, supaya kami bisa mengalahkan, menaklukkan, memutuskan, menghancurkan setiap belenggu kekhawatiran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan tetap mengarahkan pandangan kami, mata iman kami kepadamu, sebab Engkau adalah pribadi yang berkuasa, yang hebat, yang luar biasa, sebab Engkau adalah Allah yang hidup, yang sanggup memberikan kemampuan kepada kami, sanggup memberikan kekuatan buat kami Tuhan untuk menghadapi setiap segala sesuatu yang sulit dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mungkin hari ini ada anak-anak-Mu di tempat ini yang khawatir akan masa depannya, pasangan hidupnya, pekerjaannya, untuk rumah tangganya, anak-anaknya Tuhan, untuk keluarganya. Hari ini Tuhan, Kau meneguhkan iman mereka, supaya mereka tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat untuk memelihara, untuk memberkati kehidupan mereka. Seluruh aspek kehidupan mereka ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau memberikan celah sekecil apapun dalam hidup kami untuk iblis bekerja, untuk iblis melancarkan serangan-serangannya Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Engkau lah yang menjadi perisai dalam hidup kami, yang melindungi hidup kami dari serangan-serangan kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus terus mengajar, terus mengurapi kami, sehingga kami terus bisa Tuhan memahami, mengingat setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini, supaya iman kami terus diteguhkan, dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu ini kasih Tuhan.
Ibu, puji nama Tuhan, kita bersyukur di firman Tuhan yang kita dengarkan. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati hari ini. Haleluya, kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, 3 hal ini menjadi doa kita bersama-sama untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan, tetap waspada, dan terus tetap memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Terus minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita, karena kita tidak akan pernah mampu. Dengan kekuatan kita, sehebat apapun kita, tidak akan pernah mampu kita. Karena Yesus yang menjadi kekuatan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat tim hari ini yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh sukacita kami menyambut seluruh jemaat yang setia yang boleh hadir beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati, dan juga terima kasih untuk Pak Markus yang boleh bersama-sama di Bapak Siahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa kalau hari ini kita ada bersama-sama bukan karena rancangan kita, ya, tetapi karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, karena dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan, semuanya dalam pengamatan Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kegiatan kita sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria. Untuk Rabu Ceria hari Rabu tanggal 24 April, kita akan bersama-sama merayakan Paskah bersama dengan YPAC Kalvari Bekasi. Jadi saya rindu setiap anak-anak kita boleh hadir di dalam Rabu Ceria jam 4 sore, karena kita akan sama-sama Paskah bersama dengan pelayanan anak Kalvari yang ada di Bekasi. Ya, kemudian hari Kamis ada Kul 2. Ya, saya belum tahu di mana tempatnya, nanti akan diumumkan di grup. Kemudian tapi Bapak Ibu yang rindu untuk rumahnya dipakai beribadah untuk Kul 2, boleh menghubungi Gembala Kul 2 yaitu Ibu Novalina atau Gembala di tempat ini. Kemudian hari Sabtu ada ibadah tunas, ya Bapak Ibu yang memiliki anak tunas, yang SMP sampai mungkin yang remaja, boleh hadir jam 4 sore, dan juga ada dilanjutkan dengan Kul 1 malam, kemudian ada latihan untuk ibadah hari Minggu. Baik Bapak Ibu, ibadah hari Minggu tanggal 28 di akhir April, sama seperti biasa jam 10 pagi diikuti dengan anak-anak sekolah Minggu. Bapak Ibu, GBI Lewi Karanganyar tanggal 2 Mei itu 3 tahun di tempat ini. Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, selama 3 tahun kita sudah sama-sama, ya untuk Rabu Ceria itu kurang lebih 4-5 tahun. Ya, kita sama-sama berdoa buat GBI Lewi Kar. Dan Bapak Ibu, kita akan mengadakan ucapan syukur ulang tahun kita. Kemarin kami sudah diskusi karena kita melanjut dari panitia pasca yang kemarin, lanjut dengan panitia ulang tahun supaya tidak bentuk lagi. Itu kita akan adakan hari Kamis tanggal 9 Mei pas di hari kenaikan. Ya, pas di hari kenaikan kita akan mengadakan ulang tahun atau ucapan syukur GBI Lewi Karanganyar yang ketiga tahun. Nah, Bapak Ibu, kemarin kami sudah bicara dengan panitia. Kita akan makan bersama, yaitu namanya perjamuan kasih. Bapak Ibu nanti untuk nasi itu disiapkan oleh gereja atau panitia, dan nanti Bapak Ibu silakan bawa lauknya. Terserah mau lauk apa aja, ya. Ya, siap berkreasi kita. Itu saja menjadi pengumuman kita. Jangan lupa Bapak Ibu tanggal 9 Mei yaitu hari Kamis 9 Mei hari kenaikan, kita akan mengadakan ucapan syukur. Ya, ulang tahun GBI Lewi Kar yang ketiga tahun, kita mengucap syukur untuk penyertaan dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu, terus kita berdoa untuk rumah doa atau tempat ibadah kita yang ada di Blok E. Ya, sampai hari ini Pak Gembala luar biasa ya. Ya, main sendiri, tapi saya melihat, saya juga belum lihat Bapak Ibu, tapi saya lihat di videonya sudah banyak hal yang terjadi. Sudah ada altar, kemudian yang belakang juga sudah dijebol, yang depan juga sudah rapi. Ya, terima kasih Pak Gembala, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang rindu untuk penyerahan anak buat pisan konseling dapat menghubungi jemaat atau gembala di tempat ini. Ya, Bapak Ibu tetap perhatikan jadwal ibadah kita. Yang berulang tahun di bulan April masih ada Bapak Sitorus atau Bapak dari adik kita Kamerlina tanggal 26 April. Ya, tidak ada. Kemudian ada anak tunas Teresia tanggal 27 April, dan ada adik Sandi Siringo-Ringo tanggal 29 April. Selamat menjelang ulang tahun, kami tunggu undangannya untuk berdoa. Ya, puji Tuhan. Kemudian kita akan memberikan persembahan kita, dan hari ini persembahan pembangunan. Ya,
Mari kita akan memberikan persembahan kita dengan pujian, ku tidak takut sebab kau besertaku. Kita tidak pernah takut, beri yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan memberi yang terbaik untuk kita. Jangan pernah takut menghadapi setiap kehidupan yang ada, karena Tuhan Allah, Allah yang Immanuel dalam kehidupan kita. Dengan penuh ucapan syukur kita berikan persembahan kita kepada Tuhan untuk pembangunan rumah doa yang ada di Blok E. Katakan, ku tidak takut sebab kau besertaku. Dengan segala kerendahan hati kami datang di dalam hadirat-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan untuk menaikkan setiap doa dan kerinduan kami kepada-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang bertindak atas seluruh kehidupan kami. Ajar kami lebih waspada lagi Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena ada banyak hal yang akan membuat kami jatuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan setiap kami Bapa, teguhkan iman percaya kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memampukan kami Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan kesalahan, manusia yang penuh dengan kelemahan Tuhan. Tetapi kami bersyukur punya Allah yang tidak terbatas, Allah yang sanggup untuk memberkati dan menolong kehidupan kami. Terus Tuhan pegang tangan kanan kami Tuhan. Berikan kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah umat pilihan-Mu, kesayangan-Mu Bapa. Bapa yang baik Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk ibadah kami Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Engkau Bapa. Bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memberikan korban syukur kami Tuhan. Kerinduan kami apa yang kami lakukan, menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tidak mau ketika kami beribadah Tuhan, waktu yang sudah terbuang, bahkan mungkin keuangan kami Tuhan, pikiran kami, tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau katakan Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Kalau kami masih hidup,
Kalau kami masih sehat Tuhan, dan Tuhan izinkan kami untuk beribadah, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Bukan karena kekuatan kami ada di tempat ini Tuhan, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Selagi kami masih hidup, selagi kami masih kuat, kami bersyukur kami boleh terus memuji menyembah Engkau Tuhan di dalam bait-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Engkau menilik setiap hati kami yang terdalam Tuhan. Engkau tahu apa yang kami perlukan Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Di dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga pekerjaan kami Tuhan. Kami sebagai suami, kami sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai anak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau kuatkan iman kami Tuhan. Teguhkan iman kami Tuhan. Agar kami terus berdiri kokoh Tuhan untuk mengiring Yesus dalam kehidupan kami Bapa. Sekalipun ada masalah, ada pergumulan yang kami hadapi, kami mau katakan, kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami lebih dari pemenang karena Yesus yang memegang tangan kanan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap jemaat yang hadir hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami dalam setiap pekerjaan usaha kami Tuhan. Engkau memberkati. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap pemimpin kami Tuhan yang dalam GBI kedatangan kasih anugerah-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Adi Rubin Abraham, untuk Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan, Pendeta Insinyur Niker Nyatora Harjo Tuhan, Bapak Pendeta Darmayanto Rawatan, Bapak Pendeta Noah Ginting Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu ini adalah kepemimpinan sinode Tuhan maupun gembala pembina kami Tuhan. Kami berdoa biarlah kebaikan-Mu terus melimpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah di dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam usaha mereka. Kau memberkati Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gembala di tempat ini Bapak Pendeta Ayub Karsumat bersama dengan keluarga Tuhan. Tuhan yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Bahkan kami berdoa terus tambahkan kasih karunia-Mu Tuhan. Tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat menyertai hamba-Mu Tuhan. Ada roh wibawa karisma yang Tuhan anugerahkan. Dalam setiap perkataan perbuatannya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Menjadi berkat dimanapun dia berada Bapak. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bahkan keluarga, istri bersama dengan anak-anak Tuhan. Supaya kami boleh sama-sama melayani dengan segala kerendahan hati, dengan talenta karunia yang Tuhan anugerahkan Bapa. Kami adalah hamba-Mu Tuhan, hamba yang mau melayani sampai akhir hidup kami Tuhan, sampai kami mendapat mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hari ini Tuhan kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk rumah doa kami yang ada di Blok E Tuhan, tempat ibadah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau luar biasa memberkati kami Tuhan. Di usia kami yang 1 tahun, Tuhan memberikan kami satu rumah untuk beribadah. Dan usia yang ketiga tahun ini kami bersyukur Tuhan untuk renovasi yang terus boleh berjalan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika Engkau yang memilih kami untuk beribadah di tempat itu, maka segala sesuatunya kami percaya Tuhan sudah siapkan Tuhan bagi kami, karena kami adalah anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk lingkungan, kami berdoa untuk Karanganyar Tuhan, Kau berkati Karanganyar Bapak. Biar Karanganyar untuk penghormatan kemuliaan nama Tuhan, bahkan Sukatani, bahkan Bekasi ini Tuhan, Jawa Barat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada di tengah-tengah bangsa kami dari berbagai denominasi. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan. Engkau berkati, Engkau rapi Tuhan, baik dari perkotaan di desa sekalipun Tuhan memberkati, menghibur mereka Bapa. Bahkan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, urapi bangsa kami Tuhan, kasihi bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami ada terus dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Bahkan kami berdoa untuk presiden kami, wakil dan semua jajaran yang ada. Tuhan Yesus memberkati dalam kepemimpinannya yang tersisa Tuhan, Kau juga memberkati. Bahkan kami terus berdoa, Kau berikan kami seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang membuat kami lebih lagi leluasa untuk memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini Bapak. Kami sungguh mengucap syukur, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang dahsyat dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu kita mau sempurnakan doa kita dengan doa yang diajarkan kepada kita. Dengan doa Bapak kami sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau siang hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan sebentar lagi umatmu akan kembali ke rumah mereka masing-masing, ke dalam segala aktivitas dan pekerjaan dan usaha mereka. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati mereka. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindukan perlindungan-Mu, proteksi yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami pulang dari tempat ini, dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang akan menguatkan, meneguhkan kita semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.